Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zevanya Angelika Sutmayang. Hari ini saya akan melaksanakan ujian tengah semester dari mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana kelas B yang diampu oleh Bu Hilda. Hari ini saya akan membahas mengenai sistem hukum serta juga akan memberikan satu studi kasus mengenai perbandingan sistem hukum itu sendiri. Nah, sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut mengenai sistem-sistem hukum tadi, ada baiknya kita mengenal dulu kata sistem itu berakar dari mana. Nah, kata sistem sendiri berakar dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang memiliki arti keseluruhan, yang terdiri dari macam-macam bagian. Nah, menurut salah satu profesor hukum, yaitu Prof. Subekti, sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lainnya, tersusun menurut suatu rencana atau pola. Hasil dari suatu penulisan itu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dengan kata lain, sistem hukum merupakan kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain, yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan. Nah, jika kita berangkat dari latar belakang tersebut, hal inilah yang kemudian membuat lahirnya macam-macam sistem hukum di dunia yang mengikuti tradisi atau budaya dari masyarakat itu sendiri. Jika kita merujuk kepada salah satu pendapat, yaitu Rene David dalam bukunya Major Legal System in the World Today, dalam penelitiannya ini secara mondial dengan cara perbandingan hukum menggambarkan setidaknya ada 4 sistem hukum, yaitu ada yang pertama, sistem hukum Romawi Jerman yang lazim dikenal dengan civil law, yang dianut oleh negara-negara Eropa kontinental. Yang kedua, adanya sistem hukum common law yang dianut oleh negara Anglo-Saxon. Nah, yang ketiga, ada sistem hukum socialist law. Dan yang terakhir, ada sistem hukum berdasarkan agama dan hukum kebiasaan atau biasa kita kenal dengan hukum adat. Nah, sedangkan jika kita merujuk ke salah satu pendapat lagi, yaitu ada Prof. Kloros, dapat dikelompokkan bahwa sistem hukum itu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada common law, civil law, dan socialist law. Untuk pembahasan yang akan saya bahas pada hari ini, itu saya akan membahas mengenai 4 sistem hukum, yaitu ada civil law system, common law system, religious law system, dan juga socialist law system. Nah, pertama, pembahasan yang akan saya bahas adalah mengenai civil law system. Mungkin teman-teman bertanya mengenai apa sih yang dimaksud dengan civil law system. Nah, dan apa perbedaannya dengan common law system? Untuk itu, civil law system pada dasarnya merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada pengkodean lengkap dari hukum dalam sebuah kumpulan kode tertulis yang diatur dalam satu kerangka hukum yang terstruktur. Secara sejarah gitu, sistem hukum civil law ini berakar dari hukum Roma, yaitu sekitar abad 450 sebelum Masehi, yang terkodifikasikan yang telah dibuat pada zaman Kaisar Justianus. Dalam sistem hukum civil law sendiri, pengadilan lebih cenderung untuk menerapkan hukum yang telah tertulis dalam kode dan undang-undang daripada mengandalkan preseden, seperti yang terjadi dalam sistem common law. Nah, sistem hukum ini banyak ditemukan di negara-negara Eropa kontinental, Amerika Latin, sebagian besar Asia, dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai common law system. Common law system sendiri merupakan sistem hukum yang berkembang dari tradisi hukum di Inggris. Pada dasarnya, sistem hukum common law ditandai oleh penggunaan preseden hukum sebagai sumber utama
dari otoritas hukum itu sendiri. Dalam sistem common law, keputusan pengadilan sebelumnya menjadi landasan untuk memutuskan kasus yang serupa di masa depan. Sistem hukum ini banyak dianut di negara-negara yang dulunya merupakan bagian dari Kekaisaran Britania atau memiliki pengaruh hukum Inggris, termasuk Inggris itu sendiri, Amerika, Kanada, Australia, serta beberapa negara lainnya. Nah, lantas apa nih perbedaan mendasar dari sistem common law dan juga civil law system itu sendiri? Setidaknya ada beberapa dasar pembeda dari kedua sistem hukumnya sendiri, yaitu jika di civil law perlu digarisbawahi bahwa adanya sistem yang dikodifikasikan, sedangkan kalau di common law itu sendiri sumber utama hukumnya adalah jurisprudensi atau putusan hakim sebelumnya gitu. Yang kedua yang perlu digarisbawahi adalah bahwa di dalam sistem hukum civil law, hakim tidak terikat oleh preseden atau doktrin stare decisis, sehingga undang-undang menjadi rujukan yang utama. Sedangkan dalam sistem common law, hakim terikat dengan doktrin stare decisis, sehingga mengikuti putusan pengadilan yang terdahulu untuk kasus yang serupa. Sedangkan untuk dasar pembeda yang ketiga, yaitu ada di civil law sendiri, sistem peradilannya itu bersifat inkonsistoриal. Sedangkan di common law, sistem peradilannya bersifat adversarial. Selanjutnya, sistem hukum yang ketiga yaitu socialist law system. Nah, sistem ini pada dasarnya berakar dari ideologi komunis. Sistem ini berfondasi pada ideologi negara komunis yang dengan semangat pada minimalisasi hak pribadi. Sistem hukum sosialis dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi tertentu yang berfokus pada retribusi kekayaan dan penyediaan perlindungan sosial bagi seluruh anggota masyarakatnya. Nah, jika kita tarik lagi nih benang sejarah mengenai sistem ini, sistem hukum sosialis berasal dari hukum Uni Soviet yang dikembangkan sejak tahun 1917, dan semua ini bermula dari kondisi buruk yang sempat dialami oleh rakyat di bawah sistem kapitalis, terkhususnya yang dialami oleh kaum buruh yang memicu berbagai gerakan dan menanamkan gerakan-gerakan tersebut mulai menamai diri mereka sosialisme. Nah, prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan sosial, dan kontrol dari pemerintah yang kuat dalam ekonomi menjadi ciri khas utama dari sistem hukum sosialis. Adapun beberapa negara yang menganut sistem hukum ini diantaranya Uni Soviet sebelum pembubarannya pastinya. Yang kedua ada Republik Rakyat Tiongkok, Kuba, dan beberapa negara lainnya. Yang terakhir, sistem hukum yang akan kita bahas pada hari ini adalah religious law system. Nah, religious law system sendiri merupakan sistem hukum yang berlandaskan pada gagasan keagamaan atau kitab agama yang digunakan sebagai landasan hukum. Jenis utama dari sistem hukum agama seperti Syariah Islam, Halakha dalam Yudaisme, dan juga hukum canon dalam beberapa kelompok Kristen. Nah, sekiranya itulah pembahasan mengenai 4 sistem hukum yang ada di dunia. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai studi kasus. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai komparasi penegakan hukum mengenai tindak pidana korupsi di negara Indonesia dan juga negara Malaysia. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasannya, ada baiknya kita mengenal dulu nih arti kata korupsi. Korupsi sendiri berakar dari bahasa Latin yaitu corruptus atau corruption, yang artinya buruk, bejat, atau menyimpang dari kesucian. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita lebih dalam, aku akan menjelaskan lebih dulu sistem hukum yang dianut oleh negara Malaysia dan juga negara Indonesia.
Nah, negara Malaysia menganut Anglo-Saxon dengan sistem hukumnya itu common law, dimana jika kita narik sejarahnya, kita tahu bahwa negara tetangga kita dulu sempat mengalami periode kolonialisasi oleh Inggris, sehingga selama Inggris berkuasa, kolonial ini membawa serta sistem hukumnya, yaitu common law. Sedangkan di negara Indonesia, kita menganut sistem hukum civil law. Jika kita narik lagi nih sejarah negara Indonesia, kenapa bisa menganut civil law? Ya, tidak terlepas dari masa periode kolonialisasi oleh Belanda, di mana pada saat itu Belanda menganut sistem civil law yang diperoleh dari pengaruh Prancis sebelumnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perbandingan penegakan hukum mengenai tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Malaysia jika kita membandingkannya dari beberapa aspek. Nah, di sini saya sudah mengklasifikasikannya menjadi 4 poin utama, dan yang pertama itu mengenai sistem hukumnya, di mana kita tahu di Indonesia menerapkan sistem hukum campuran yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum Belanda atau hukum sipil. Namun pada praktiknya sistem hukum yang dominan adalah hukum sipil yang dipengaruhi oleh hukum Belanda. Sedangkan di Malaysia menerapkan sistem hukum berdasarkan common law Inggris, terutama di wilayah-wilayah terdahulu merupakan kolonial Inggris. Namun terdapat juga pengaruh dari hukum Islamnya, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan Muslim di Malaysia. Nah, poin kedua yaitu jika kita lihat dari lembaga penegakan hukumnya di Indonesia, lembaga penegakan hukum utama yang bertanggung jawab untuk menangani kasus korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang memiliki otoritas independen untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili kasus-kasus korupsi. Sedangkan di Malaysia, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditangani oleh Agensi Anti Rasuah Malaysia, MACC, di mana ini memiliki peran serupa dengan KPK dalam menyelidiki, menuntut, dan memberantas korupsi. Lalu poin ketiga yaitu mengenai kebijakan anti korupsinya, di mana di Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan anti korupsi, termasuk pembentukan KPK, pengesahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU PTPK, serta program-program pencegahan korupsi di sektor-sektor publik. Sedangkan di Malaysia juga memiliki berbagai kebijakan anti korupsi dengan MACC sebagai salah satu institusi utama yang bertugas untuk memerangi korupsi. Selain itu, Malaysia juga memiliki undang-undang pencegahan rasuah yang bertujuan untuk memberantas korupsi. Nah, poin terakhir mengenai undang-undang perampasan aset. Jika kita melihat dari negara Malaysia yang menganut sistem pembuktian hukum tidak terbatas, maka MACC dapat bergerak secara progresif. Dalam hal ini, MACC memiliki kewenangan untuk memanggil aparatur sipil negara atau ASN yang memamerkan harta kekayaannya, termasuk apabila MACC ini menemukan harta ASN yang dinilai tidak sesuai dengan profil pendapatannya. Dan apabila ASN ini tidak dapat membuktikan, maka MACC dapat segera menetapkan ASN tersebut sebagai tersangka dan berwenang untuk menyita aset dari ASN tersebut. Nah, hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana di Indonesia menganut pembuktian hukum terbatas dan tidak dapat melakukan apa-apa karena belum memiliki undang-undang perampasan aset. Oke, sekian pembahasan saya mengenai sistem hukum di dunia serta komparasi dari penegakan hukum mengenai tindak pidana korupsi di negara Indonesia dan negara Malaysia. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih semuanya.